Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Jani. Saya akan mempresentasikan hasil analisis budaya lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan dalam cerita rakyat Putri Kumalasari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan Timur. Hutan tropis Lembap Kalimantan mempunyai karakteristik geografis yang dikelilingi oleh laut. Hal tersebut terjadi karena hutan tropis Lembap Kalimantan berada di negara kepulauan sehingga menyebabkan kondisi hutan tersebut bersifat lembab. Selain itu, garis khatulistiwa dan wilayah kepulauan juga menjadi karakteristik geografis dari hutan tropis Lembap Kalimantan. Berikut ini merupakan beberapa karakteristik lingkungan yang dimiliki oleh hutan tropis Lembap Kalimantan Timur. Yang pertama, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup lama. Daerah Kalimantan Timur sendiri memiliki iklim tropis basah atau lembab yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kelembapan udara dan intensitas hujan tinggi. Yang kedua, temperatur tahunan di antara 20 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Yang ketiga, perbedaan periode antar musim tidak terlalu mencolok, kecuali pada masa sedikit hujan dan banyak hujan disertai angin kencang. Yang kedua, evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah proses hubungan pelepasan uap air ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi di daerah hutan tropis lembab ditentukan oleh suhu, kelembapan, dan kerapatan hutan. Kerapatan hutan dan keberadaan hutan menjadi salah satu faktor determinan pada evapotranspirasi ini. Angka evapotranspirasi di Kaltim mencapai 140,90 sampai 165,30 mm dengan rata-rata 157,56 mm. Evapotranspirasi di Kalimantan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pulau lain. Yang ketiga, ada suhu udara. Suhu udara adalah ukuran panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Suhu udara ditentukan oleh ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin berkurang suhu udara. Suhu udara harian di Kaltim berkisar 28,43 derajat Celcius dengan suhu udara maksimal 30,5 derajat Celcius dan minimum 26,1 derajat Celcius. Dengan demikian, maka Kaltim mempunyai suhu udara yang sedang, yang artinya tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Hanya saja di waktu tertentu mengalami curah hujan yang tinggi. Yang keempat, ada karakteristik lahan dan tanah. Karakteristik lahan pada hutan tropis lembab Kalimantan Timur terbagi dua, yakni geologi dan struktur tektonik. Sementara itu, aspek geologi terbagi lagi menjadi yang A, stratigrafi, B, endapan aluvium, C, formasi Kampung Baru, D, formasi Balikpapan, E, formasi Pulau Balang, F, formasi Babulu, dan G, formasi Pemaluan. Jenis tanah di wilayah hutan tropis lembab Kaltim adalah ultisois, dan septisois, dan entisois. Dari segi umur, ultisois merupakan yang tertua, sementara entisois merupakan yang termuda. Ultisois terdapat di daerah perbukitan berwarna agak kuning hingga kemerahan terutama di lapisan bawah. Sementara itu, tanah jenis septisois terdapat pada daerah dataran berwarna coklat hitam atau kelabu hingga coklat tua. Tanah jenis ini bersifat gembur dan memiliki unsur hara dan produktivitas tanah yang tinggi. Sedangkan tanah jenis antisois terdapat di wilayah muara sungai dan sekitar pantai. Tanah jenis ini adalah tanah yang sangat muda dan mengandung timbunan pasir segar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sinopsis singkat cerita rakyat Putri Kumalasari. Cerita yang ditulis oleh Jamari ini berasal dari Kalimantan Utara. Suatu hari,
Putri Kumalasari dari kerajaan Antah Berantah mengalami sakit parah. Satu-satunya obat penawar sakit sang putri adalah bulu perindu yang berada di Gunung Masmas. Karena pengawal kerajaan gagal menemukan bulu perindu, akhirnya Raja Kasmidun mengadakan sayembara. Sayembara dimenangkan oleh seorang pemuda desa bernama Ujang. Sebagai imbalannya, Ujang dinikahkan oleh Raja Kasmidun dengan Putri Kumalasari. Kisah ini mengajarkan sikap pantang menyerah untuk mendapatkan keinginan. Selain itu, di dalam cerita rakyat Putri Kumalasari juga terdapat unsur-unsur budaya lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Hutan tidak melulu dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan. Unsur tradisi dan kebudayaan pada masyarakat sekitar, hutan sangat berperan penting dalam menentukan kesuksesan pengelolaan sebuah hutan. Dari sejak zaman dahulu hingga sekarang, manusia masih sangat menggantungkan hidupnya dari alam. Dari sini kemudian dapat disadari adanya interaksi yang terjadi antara manusia dengan alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur budaya lingkungan hutan dalam cerita rakyat Putri Kumalasari. Unsur budaya lingkungan hutan dalam cerita rakyat Putri Kumalasari adalah hutan bakau atau mangrove. Dalam cerita tersebut diceritakan jika di hutan itu kawanan kera berhidung panjang dan berbulu abu-abu kemerah-merahan berteriak-teriak ketika para prajurit ingin memasuki hutan. Kera itu merasa terusik oleh kedatangan mereka. Biasanya tidak ada orang yang datang ke tempat itu. Kera-kera itu bergelantungan di ranting-ranting pohon bakau. Mereka mengayunkan badannya dari pohon yang satu ke pohon yang lain, mengikuti langkah prajurit. Selain itu, dalam cerita rakyat Putri Kumalasari diceritakan bahwa ketika Ujang sudah sampai di pinggir hutan, sebelum memasuki hutan, ia meminta izin kepada penunggu hutan. "Ui, nenek, ui, kakek, cucumu mau lewat mencari rezeki di hutan ini." Setelah itu, dia baru masuk ke dalam hutan. Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu fungsi hutan mangrove bagi kehidupan adalah sebagai tempat tinggal banyak hewan seperti kura-kura, monyet, biawak, burung, ular, dan masih banyak lagi. Selain itu, beberapa hewan laut seperti ikan, siput, kepiting, dan udang juga hidup di hutan mangrove. Hewan-hewan tersebut menjadikan hutan bakau sebagai tempat bermain, mencari makan, bahkan tempat berkembang biak. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem peralihan antara daratan dan lautan yang menjadi mata rantai yang sangat penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi di suatu perairan, serta sebagai tempat berlindung dan memijah berbagai jenis udang, ikan, berbagai biota laut, dan juga habitat satwa seperti burung, primata, reptilia, dan lainnya. Ekosistem mangrove menyediakan 5 tipe habitat yang kondusif bagi fauna, antara lain: yang pertama, tajuk pohon dihuni oleh berbagai jenis burung, mamalia, dan serangga. Yang kedua, lubang pada cabang dan genangan air pada cagak antara batang dan cabang yang merupakan habitat serangga. Yang ketiga, permukaan tanah menjadi habitat keong atau kerang dan ikan glodok. Yang keempat, lubang permanen dan semi-permanen di dalam tanah sebagai habitat kepiting dan katak. Yang kelima, saluran-saluran air sebagai habitat buaya dan ikan atau udang. Selain itu, salah satu persoalan mistis yang banyak dipercayai oleh masyarakat Indonesia ialah mitos soal bangsa jin atau makhluk gaib banyak menguasai kawasan perhutanan. Dari persoalan inilah timbul mitos numpang-numpang atau meminta izin jika kita ingin beraktivitas atau memasuki kawasan hutan, terutama di kawasan hutan yang asing. Menurut mitos ini, ketika kita berada di hutan atau tempat angker, diharuskan izin kepada para penunggu dengan mengucapkan numpang-numpang supaya para penunggu wilayah itu tidak mengganggu kita. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Setelah membaca dan meneliti unsur budaya lingkungan hutan dalam cerita rakyat Putri Kumalasari, saya menemukan beberapa nilai budaya dan juga wawasan kehutanan dari cerita rakyat tersebut.
Dikarenakan hutan yang terdapat di Kalimantan berupa hutan tropis, sumber daya hutan menjadi salah satu habitat yang nyaman bagi berbagai jenis hewan. Selain itu, jika kita ingin memasuki kawasan hutan, hendaknya kita meminta izin sebelum memasuki wilayah hutan tersebut agar kita aman dan tidak diganggu oleh penunggu hutan tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan yang tercipta dahulu begitu bergantung dengan situasi alam sekitar, hal-hal mistis, serta identitas dan keunikan dari suatu kelompok masyarakat yang ada di suatu daerah dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografisnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.